Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah. Gimana tadi mata kuliah pertama? Lumayan sulit, lumayan bikin pusing, lumayan. Lumayan semua, Bu. Lumayan, Bu. Bukan tanda tanya, Bu, di kepala, Bu. Banyak. Oke. Ini udah hadir semua? Baru ada 26. Masih 24 lagi. Minggu lalu mahasiswa Hong Kong tidak hadir ya? Iya, tidak ada yang dulu. Ini sekarang udah hadir belum? Oke, jadi jika nanti mau berbicara ataupun nanti saya ada memberikan pertanyaan, diharapkan sebentar ya. Lagi ada sembahyang di tempat saya. Bisa di-mute dan semuanya untuk mikrofonnya ya. Terima kasih. Iya itu di tempat saya. Sorry. Di tempat saya lagi ada sembahyang. Sebentar ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ya. Karena tempat saya persis banget dekat kuil. Jadi biasanya tiap hari Minggu tuh jam-jam segini biasanya ada sembahyang. Ibu bisa menampilkan wajah nggak sibuknya dari minggu kemarin dan aku yang wajah deh, Bu, biar kita tahu gitu. Ada yang rindu. Nah, itu, Bu, setuju itu. Kita tuh penasaran, Bu, belajar tanpa bayang gitu loh, Bu. Suara doang. Oh iya, tahu nanti ketemu di jalan gitu kan tahu. Oh iya, jadi kan kita negor gitu. Ibu. Iya. Ayo. Wajah tidak penting ya, yang penting hati. Oh iya. Betul sih, Bu. Tapi kan supaya biar kenal, Bu. Iya, soalnya saya sebenarnya sudah buat video sapaan, cuman tidak tersubmit karena agak susah biasanya. Bentar ya. Agak kerasa kegoibannya gitu, Bu. Kalian emang tidak kerja. Nanti saya matikan ya. Halo. Semua sudah melihat saya? Mohon maaf ya, di belakangnya agak-agak kurang. Oke. Kurang ya, Bu ya? Iya, memang kamera laptop saya memang nggak bagus, makanya saya biasanya matikan kamera. Oke, saya. Iya, saya matikan aja ya. Soalnya cahayanya tidak mendukung. Oke. Nanti kalian lihat di video yang saya buat di LMS. Oke. Jadi nanti kalau misalnya saya ada memberikan pertanyaan, boleh dijawab dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Jadi saya tahu siapa yang berbicara. Iya, Bu. Oke, saya mau bertanya lagi, tadi tidak kedengaran. Mahasiswa Hong Kong sudah masuk ya? Sudah, Bu. Oh, oke. Masuk, Bu. Sudah, Bu. Oke. Maaf, Bu. Ketinggalan kita. Iya, nggak apa-apa. Ketua kelas jangan lupa untuk di absen ya. Oke. Ini sudah di absen belum kali, Bu ya? Ketua kelas yang mau absen. Karena untuk menghemat waktu, saya tidak mau absen di saat tutorial. Oke.
Selamat datang kembali di tutorial pengantar bisnis sesi kedua. Sebentar. Hari ini kita akan membahas modul 2 mengenai konsep dasar berdagang dan pasar bebas. Kalian sudah mendapatkan file yang saya kirim, sudah dibaca, sudah dilihat? Sudah dilihat ya? Sudah dilihat tapi belum dibaca, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ada kasih pertanyaan sambil dilihat bukunya sama slide-nya. Oke, kalian tidak kerja ya hari ini ya? Sepertinya banyak yang bisa on kameranya ya. Sambil kerja. Sambil kerja, Bu. Tidak kerja. Lagi perang di dapur. Oh, ya. Anggap saja saya seperti podcast ya. Sekalian nanti ada suaranya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar berdagang. Apa sih berdagang itu dan mengenai pasar bebas. Saya yakin kita semua pasti sudah mendengar tentang globalisasi. Ada yang belum pernah dengar globalisasi? Saya rasa semua sudah pernah mendengar kata-kata globalisasi ya. Global, umum. Oke, apa itu globalisasi? Perubahan zaman ya, Bu? Oke, perubahan zaman. Perubahan zaman yang seperti apa? Pengembangan teknologi. Oke. Kayak sosial, budaya, ekonomi, politik, semuanya itu, Bu. Oke. Mohon menyebutkan nama terlebih dahulu. Roma, Bu. Roma, oke. Ada lagi yang lain? Tadi ada sepertinya laki-laki tadi. Siapa tuh tadi? Dari itu apa tadi jawaban kamu? Globalisasi adalah perkembangan, di mana semua perkembangan itu maju, Bu, kayak perkembangan teknologi, informasi gitu. Oke. Jadi itu perkembangan zaman gitu. Perkembangan zaman. Ada lagi? Bu ya. Ya, Bu. Saya Bu. Selamat Abdul Kohar, Bu. Ya. Selamat Kohar dari Jeddah. Menurut saya globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Jadi artinya tuh antara batas-batas dunia itu sudah nggak ada batasnya karena udah terintegritas secara internasional, dari segi ekonomi, budaya, gerakan pemerintah, teknologi, pengetahuan ataupun gerakan politik bahkan di seluruh dunia itu sudah nggak ada batas, nggak border lagi. Itu globalisasi. Oke. Ada yang mau menambahkan? Tadi siapa ya? Bu? Siapa? Dari Jeddah. Mahasiswa sana. Saya Abdul Kohar. Selamat. Abdul Iya, Kohar. yang minggu lalu nggak bisa gabung Bu karena internetnya lemot ternyata. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa gabung. Oke. Selamat Saya kan? tambahin ya, Mas. Selamat bergabung. Terima kasih. Selamat, sepertinya saya belum buat kelompoknya ya. Oh, ada. Oke, selamat. Kayaknya sudah masuk. Sudah ya. Kelompok 3. Oke. Nomor absennya tuh belakangan. Oke. Nomor 28. Oke. Dari jawaban kalian itu semua membuktikan kalau kalian sudah tahu apa itu globalisasi. Ya, seperti yang teman-teman katakan tadi, globalisasi itu adalah keterkaitan dan ketergantungan. Jadi ada perubahan di sana, baik melalui perdagangan, investasi, budaya, ataupun bentuk-bentuk interaksi lainnya secara umum, baik antar negara maupun antar tempat, antar daerah. Oke.
Jadi di sini ada pertanyaan. Seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman, seperti adanya perubahan teknologi, informasi dan lain sebagainya. Sekarang perusahaan-perusahaan juga melakukan globalisasi ya. Kita lihat melalui dari teknologi. Teknologi sekarang semua perusahaan berlomba-lomba untuk menarik hati konsumen. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perubahan dalam bidang teknologi. Contohnya kita lihat handphone sekarang ya, perubahannya sangat pesat dari kamera 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang 5 sekarang kan. Samsung Fold itu kameranya 5 kalau tidak salah. Begitu. Jadi semua berlomba-lomba perusahaan untuk melakukan globalisasi. Pertanyaannya gini, kenapa perusahaan harus melakukan globalisasi? Nah, yang kita perlu ketahui adalah sebenarnya gampang nggak melakukan globalisasi? Apa saja tantangannya? Terus bedanya globalisasi sama internasionalisasi itu apa sebenarnya? Terus apa indikatornya untuk melakukan globalisasi? Nah, itulah yang kita pelajari di slide yang ini, yang sekarang sedang teman-teman lihat. Yang pertama kita akan bahas, kenapa perusahaan itu harus melakukan globalisasi? Karena seperti yang tadi kita sudah dijelaskan oleh saya, perubahan zaman itu semakin cepat. Kalau dulu alat pembayaran itu melalui barter gitu. Misalnya saya punya beras, saya ini mau makan jagung. Saya akan bertukar beras saya dengan si Slamet begitu. Padahal nilainya beras itu bisa jadi lebih tinggi daripada nilai jagung yang diberikan oleh si Slamet kepada saya. Tapi itulah alat tukarnya. Karena apa? Karena tidak adanya teknologi, tidak adanya informasi, belum adanya perubahan secara global. Masih seperti itu. Orang-orang juga masih nomaden hidupnya, berpindah-pindah. Nah, sekarang kenapa harus melakukan globalisasi? Karena perubahan zaman. Zaman semakin berubah dan kita harus menyesuaikan. Kenapa? Untuk dapat memenangkan persaingan. Kenapa si Nokia? Kita bahas kasus Nokia. Nokia dan mungkin kita ambil Samsung ya. Kita bahas kasusnya Nokia dan Samsung. Kita lihat Samsung dari dulu. Kalau saya flashback, putar balik 10 tahun belakang, Nokia dan Samsung, kalian lebih percaya produk mana dulu? 10 tahun yang lalu. Nokia. Kenapa Anda percaya? Kenapa 10 tahun yang lalu si Nokia lebih dipercaya ketimbang Samsung? Karena ini Bu, Herana Bu, karena Nokia di Indonesia dulu zamannya lebih melejit Nokia lebih. Karena Nokia itu adalah HP yang pertama pengeluarannya. Oke. Perusahaan pertama yang mengeluarkan HP waktu satu. Dari situ tadi mau ngomong juga. Oke. Bukan. Oh, bukan dari situ, siapa sih? Buat suaranya saya jadi menerka-nerka. Oh, iya. Enggak, suaranya soalnya hampir sama dengan Darsito, bukan? Karena kan Nokia itu kebanyakan orang sudah pakai, terus kualitasnya juga zaman dulu kan kualitasnya juga yang dinilai bukan kualitas teknologinya. Zaman dulu kan kekuatan sinyalnya, banting-bantingnya, mulai dari hardware-nya itu belum mementingkan software. Oke. Beda dengan zaman sekarang. Iya. Oke, apapun itu sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dulu si Nokia ini lebih diminati dari si Samsung. Memang pada zamannya Nokia itu memang mengungguli pasar karena pertama dia yang kalau nggak salah dia pertama kali poliponi yang berwarna HP. Dia pertama kali mengeluarkan teknologi-teknologi yang belum pernah dimiliki oleh handphone pada saat itu, seperti kameranya dan lain sebagainya. Itu Nokia. Tetapi keluarlah si Samsung.
disabit, dibalap sama si Samsung. Samsung mengeluarkan teknologi yang namanya Android. Ketika si Nokia ini masih mencoba teknologi-teknologi lain seperti Windows. Dia ingin mencoba Windows yang pada umumnya di laptop dicoba ke handphone, yaitu Nokia. Dan itu gagal di pasaran. Dan si Android ini yang dikelola oleh Samsung, yang diciptakan oleh Samsung, dimasukkan ke handphone Samsung, ini laris dipasarkan. Mereka dapat memenangkan persaingan, mereka dapat memenangkan hati pasar pada saat itu. Itu kenapa Android sampai bisa mengalahkan BBM pada saat itu, dan BBM pun dibeli akhirnya pada Android, dan Android bisa memakai BBM di aplikasi handphone Android. Seperti itu. Dan kenapa harus juga kita misalnya seperti kalian mungkin pernah dengar ya, ini misalnya laptopnya, kita balik lagi ke Samsung ya. Samsung juga bukan mengeluarkan cuman handphone. Misalnya Samsung mengeluarkan laptop dan lain sebagainya. Banyak laptop sekarang, banyak mereknya, Toshiba dan lain-lain. Tetangga saya pernah memiliki laptop Toshiba. Tapi ketika dibongkar, spare partnya itu bukan Toshiba. Bukan merek Toshiba, tapi merek yang lain yang memang dibeli dari negara lain, misalnya dari Cina. Kenapa? Itu juga salah satu proses globalisasi. Itu salah satu tindakan globalisasi. Kenapa sih spare partnya Toshiba ini dibeli dari Cina? Karena apa? Untuk dapat mengendalikan biaya. Karena dari Cina itu kebetulan memang lebih murah produksinya, sehingga dibelilah dari Cina produk spare partnya Toshiba itu. Seperti itu. Yang ketiga, kenapa? Karena untuk mendapatkan kesempatan memasuki pasar atau meningkatkan pertumbuhan pasar tadi. Kita lihat misalnya, di sana biayanya lebih murah. Mungkin kalau kita beli produk dari Cina, Indonesia lebih tertarik. Karena apa? Lebih murah dan lebih bervariasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk memenangkan hati pasar, kita harus melakukan riset, dan seperti yang saya katakan di minggu lalu, kita harus terus melakukan perubahan karena zaman selalu bergerak lebih maju. Pasti zaman tidak mungkin bergerak lebih ke belakang. Walaupun mungkin bisa aja misalnya tren tahun 90-an bisa jadi tren lagi 10 tahun ke belakang. Bisa tren 90-an misalnya pakaiannya bisa kembali lagi tren di tahun 2030 misalnya. Tapi percayalah, itu tidak akan sama persis. Karena apa? Dari segi pemikiran, dari segi cara pandangnya, cara berpikirnya, pasti ada modifikasi yang dilakukan di tahun 2030. Walaupun mungkin modelnya mirip dengan tahun 90-an dari segi fashion misalnya seperti itu. Tapi pasti ada perubahannya. Karena apa? Karena ada globalisasi. Ada perubahan minimal yang umumnya lah. Oke. Terus tantangannya apa? Banyak ya, globalisasi ini banyak sekali tantangannya. Pertama, penanganan masalah organisasi global. Ini contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa sih masalah di organisasi global? Global itu artinya umum. Apa sih masalah biasanya yang terjadi di organisasi umum? Organisasi pada umumnya. Kira-kira apa? Kalau ada perusahaan, kira-kira masalahnya apa ya? Misalnya perusahaan A melakukan bisnis dengan perusahaan B di negara misalnya di negara A gitu. Kira-kira apa masalahnya? Ada di buku? Selamat pagi Bu ya. Ya, selamat, silakan. Kalau saya sih permasalahan yang berat kerja kalau contoh bisa karena hukum, bisa karena faktor ekonomi. Oke, hukum
dan lain-lain ya. Ada lagi politik, komunikasi. Ya, Ya maaf, ini kok di tempat aku tampilan slide Modelnya belum jalan kan? belum jalan. Ada slide-nya, Bu. Nggak ada slide-nya. Yang masih di tampilan komputer. Ada kok. Coba ya, saya ulang lagi ya. Ada nggak? Kosong. Hah? Belum ya? Udah. Udah, oke. Nah ini, kita sekarang masuk di tantangan masalah organisasi global. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Saya rasa ada di buku ya. Saya ambil semua dari buku. Yang ini. Mungkin lingkungan alam, Bu. Lingkungan alam. Teknologi dan informasi serta perbedaan budaya yang setiap budaya yang terus berkembang, Ya, budaya-budaya yang berbeda. ya benar ya. Karena sudah ya, Bu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi. kemajuan sistemnya. Kemajuan sistem. Kemajuan sistem yang seperti apa? Perbedaan antara Nokia zaman dulu dengan zaman sekarang. Oke. Kalau ininya, Bu, kalau distributor sama konsumen mempengaruhi nggak, Bu? Mempengaruhi. Mungkin itu distributor sama konsumen. Karena kan pasar global ya, Bu. Iya, pasar global, globalisasi. Mungkin tantangannya masih di sini, Bu. Masalah geopolitik, geoekonomi, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin selera pasar di setiap wilayah juga berbeda-beda. Oke. Jadi benar ya tadi, cara selera pasar juga berbeda-beda, terus juga cara berpikir budayanya. Tapi perlu ditekankan kalau globalisasi atau pasar global atau perdagangan bebas itu tidak ada tekanan dari hambatan dari politik ataupun ekonomi. Namanya bebas. Kalau pasar bebas. Jadi tantangannya sendiri di globalisasi itu seperti cara berpikir globalnya itu pasti berbeda-beda. Setiap negara ataupun setiap perusahaan pasti mempunyai cara pemikiran yang umum, itu pasti berbeda-beda dari segi budaya. Bayangkan, jangankan negara ya, kita daerah aja, misalnya daerah Sumatera ke Papua aja, itu dari segi budaya, bahasa, cara berpikir aja sudah beda. Apalagi memang udah menyangkut ke negara lain gitu, pasti sangat berbeda gitu. Jadi itu tantangannya ya, tantangan terbesarnya itu. Terus Berpengaruh, Bu. kenapa? Untuk politik misalkan ya kita sebuah perusahaan yang mau global, kita punya produk yang ingin masuk ke Indonesia misalnya. Malaysia kita dari Indonesia. Dari Malaysia sendiri ada kebijakan dari pemerintah Malaysia untuk kalau distribusikan di KDN misalnya. Dengan komponen dalamnya harus itu. Dan kita nggak bisa ambil dari itu, kan juga termasuk kebijakan politik dari negara yang kita tuju sebagai pasar, kita pada tantangan untuk itu. Itu bukan
kalau itu namanya udah masuk ke pasar bebas ya, perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas itu bukan tantangan politiknya. Justru tidak ada campur tangannya misalnya pemerintah apa gitu. Itu adalah protes. Ada nanti di belakang. Bentar, saya takut salah sebut. Proteksionisme. Itu namanya proteksionisme. Kita belum sampai di situ. Jadi saya bahas aja sedikit. Jadi misalnya kita ini mau ngirim barang atau barang ya barang misalnya tadi contohnya, silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Misalnya tadi kita mau kirim barang, Malaysia mau kirim barang nih ke Indonesia, ada dokumen-dokumen yang memang harus dipenuhi. Itu namanya bentuk dari proteksi perdagangan. Supaya apa? Nanti jangan sampai nanti, oh saya sudah kirim barang kok, kata Malaysia, mana buktinya, nggak ada dokumennya, nggak ada dokumen yang sah, nggak ada buktinya, misalnya seperti itu. Terus juga nggak ada perlindungannya, sehingga nanti si Malaysia ini bisa saja tidak jadi mengirimkan barang, atau barangnya di tengah jalan bisa terjadi kenapa-kenapa atau dalam bahaya. Kita tidak bisa nanti nuntut kemana-mana gitu. Kita tidak bisa mengklaim, oh kita sudah bayar tapi barangnya tidak sampai. Tidak ada kekuatan dari dokumen. Jadi itu namanya perlindungan, proteksi perdagangan. Suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara, tapi tidak ada hubungannya dengan politik ataupun ekonomi pemerintah, tidak ada. Tidak ada hubungannya untuk politik-politikan, tidak ada. Itu murni hanya untuk perlindungan atau proteksi perdagangan saja. Mungkin Bu, boleh Bu? Iya, boleh. Bicara saya Bu ya. Boleh. Mungkin yang dilakukan tadi itu tantangan politik itu gini. Jadi setiap kerjasama antar negara itu pasti ada sendi politik yang mempengaruhi hubungan. Artinya gini, misalnya ada orang asing yang mau berinvestasi di turis, tapi kondisi politik yang memanas pada menjelang pemilu atau ada kebutuhan itu pasti mempengaruhi Iya. Saya ngerti. Juga, tantangan dalam globalisasi, walaupun tantangan berat, tapi investor dan ke suatu gas politiknya tidak stabil. Makanya politik itu selain budaya yang sebenarnya mempengaruhi hubungan sebuah perusahaan dan perusahaan lain dalam satu negara dengan lain politik, budaya, ekonomi, dengan Oke. Silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, silakan dimatikan dulu mikrofonnya. 不是，等一下，因为那个巧巧不灵，等一下要。Oke, silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, saya ngerti. Itu yang kerja matikan dulu mikrofonnya. Apa sih? Mungkin HP-nya dia tinggalkan, mikrofonnya dibuka. Coba yang punya nomornya ditelepon aja orangnya. Oh, udah mati. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, yang tadi dikatakan itu tadi benar ya. Tadi siapa yang ngomong? Saya jadi lupa. Selamat Bu, selamat oke. Selamat dari Jeddah. Jadi saya lupa. Oke, selamat. Iya. Iya. Saya mencoba mengingat dari suara. Soalnya kadang di tampilan layar namanya itu lama sekali muncul. Oke, memang Bu, sorry. Bu, boleh usul nggak Bu? Menurut saya sih emang lebih baik Bu lah, better kita menampilkan video masing-masing sih Bu, Ibu menampilkan video, kita menampilkan video. Jadi kita lama-lama jadi
familiar gitu loh Bu. Kalau begini kan kita jadi bingung ini siapa, terus Diana ini siapa, Mas ini siapa gitu kan. Ini usulan Bu ya, boleh diterima boleh nggak sih. Cuma kalau menurut saya sih usulan saya lebih baik kita menampilkan video-video tampak kita muka masing-masing. Jadi kita tahu Iya, ini loh tampak muka. orangnya gitu. Usulan saya sih. Oke, Monggo, Bu. nanti kita tanya ya di akhir pertemuan, karena semester lalu ada yang keberatan seperti itu. Karena mereka biasanya juga kadang-kadang kerja sambil pakai headset, jadi kadang juga terganggu. Kita nanti tanya di akhir ya, di akhir pertemuan bagaimana baiknya begitu. Kita tanya pendapat teman-teman yang lain. Oke. Nah, ya jadi ketika memang kita berbicara tentang perdagangan bebas, jadi memang perlu dibedakan. Perdagangan bebas itu adalah perpindahan antara barang dan jasa di antara negara-negara tanpa adanya hambatan politik atau ekonomi. Nah, yang tadi jadi pendapatnya si Slamet, bisa jadi Bu, ada gara-gara politik dari suatu negara bisa mempengaruhi. Nah, itu bisa mempengaruhi dari harganya, dari harga si barang dan jasa tersebut, ataupun dari mata uangnya, dari devisa nanti yang didapatkan oleh negara. Itu udah kayak kalau ini kan kita berbicara secara umum, hanya secara global. Tapi kalau itu sudah nanti udah khusus, udah berbicara yang lain, sudah berbicara kemungkinan tarifnya jadi lebih besar gara-gara politik ekonominya lagi turun gitu, lagi berita misalnya seperti ini. Kalau ada pemilu, kita berbicara pemilu ya, kita berbicara 5 tahun pemilu, 5 tahun sekali. Nah, kadang-kadang di pemilu itu membuat mata uang kita atau investasi kita bisa naik, bisa turun, tergantung bagaimana responnya si investor dari negara lain ini terhadap si calon kita gitu. Saya tidak membicarakan tentang ini ya. Misalnya si A, si investor ini senang dengan si A, jadi gara-gara si A naik, si investor jadi banyak banyak menginvestasikan uangnya di Indonesia akhirnya begitu. Nah, itu sebenarnya dampak positif dan negatif aja. Sebenarnya tidak tantangan secara langsung karena itu udah khusus gitu. Itu udah jarang. Itu namanya unexpected event. Jadi itu adalah bahasa Indonesianya apa ya? Kejadian tidak terduga. Itu ada lagi namanya kejadian yang tidak terduga, yang tidak bisa terkontrol. Misalnya seperti kasus corona, COVID-19. Itu kan mempengaruhi global ya, mempengaruhi globalisasi. Tetapi itu sebenarnya bukan tantangan secara umumnya, karena itu kan memang kejadian yang tidak bisa kita kontrol, tidak kita duga, seperti itu gitu. Jadi bisa dibedakan ya tantangan yang dimaksud di sini. Oke. Terus yang kedua, keberhasilan organisasi global. Jadi semakin misalnya si organisasi itu memang berhasil, banyak yang memang ingin jadinya bekerja sama. Nah, itu juga jadi tantangan tersendiri bagi organisasi gitu. Bagaimana dia dengan cerdik, dengan cermat untuk melakukan kerjasama, untuk melakukan inovasi-inovasi gitu. Terus pemimpin meningkatkan pengelolaan. Yang terakhir, manajemen dan organisasi bisnis mengasumsikan peran baru yang belum direncanakan di masa lalu. Jadi memang perannya manajemen ini sangat penting ya di globalisasi. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena seperti yang di sini, misalnya si manajemen ini lagi survei pasar. Kayaknya responnya si konsumen terhadap barang yang kita ciptakan ini kurang bagus. Kira-kira si barang yang kita ciptakan ini apa kendalanya? Kenapa? Nah, tapi sebelum si manajemen ini berhasil memutuskan atau berhasil
keluar dari masalah ini, kadang-kadang investor menarik investasinya di perusahaan ini. Itulah yang terjadi di beberapa kasus seperti Nokia. Saya dengar ketika Nokia sudah gagal dengan Microsoft-nya, ada beberapa investor besar menarik investasinya dengan Nokia. Sehingga si manajemen belum sempat untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka sudah kehilangan banyak investor yang menginvestasikan uangnya ke Nokia ini. Sehingga itu kenapa Nokia jadi bangkrut. Salah satu alasannya Nokia jadi bangkrut. Itu kenapa manajemen sangat penting ya untuk membuat strategi-strategi. Oke. Terus apa perbedaan globalisasi dengan internasionalisasi? Ada yang tahu? Saya Bu Roma, Bu. Roma. Saya sudah hafal Roma. Saya perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, Bu. Okay. Kalau perdagangan bebas itu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor, Bu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu, selamat pagi Bu. Ya, selamat, silakan. Kalau saya sih globalisasi seperti yang dijelaskan tadi Bu ya, jadi sudah tidak ada sekat-sekat lagi baik dari segi politik, ekonomi, budaya dan segala macamnya ya, pendidikan juga. Kalau internasional ini lebih ke permasalahan politiknya ya, ke politiknya gitu. Kalau internasionalisasi ini penekanannya lebih ke politiknya, sama dengan nasionalisasi gitu ya. Ini menurut saya. Oke. Ada lagi? Jadi Bu, Iya, silakan. ya mungkin untuk globalisasi seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Untuk internasionalisasi mungkin dalam lingkup yang sempit antar negara atau beberapa negara aja. Kalau untuk global kan universal. Oke. Ya, globalisasi seperti yang udah dijelaskan tadi, internasionalisasi itu yang harus dipahami adalah perbedaan budayanya. Namanya kalau kita sudah memasuki dunia negara lain, kita harus tahu ya budayanya negara tersebut gitu. Kita nggak bisa samakan budaya kita dengan Malaysia, walaupun memang Malaysia menggunakan bahasa Melayu, kita juga menggunakan bahasa Melayu gitu. Tapi bagi bisnis merupakan perluasan kegiatan ekonomi ke negara baru. Jadi sehingga kita harus tahu gitu budayanya apa, cara berpikirnya mereka, cara pandangnya mereka, kita harus tahu gitu. Untuk apa? Untuk diperlakukan untuk memiliki kemampuan dan keahlian. Jadi kita mempunyai kesadaran diri sendiri dan budaya seperti ketetapan komunikasi dan hubungan interpersonal untuk mengelola budaya nasional. Seperti itu. Jadi kita kalau misalnya kita mau ekspor impor barang kita ke misalnya saya kan ini bekerja di international trading ekspor impor. Jadi si perusahaan saya mengirim produk ke Indonesia. Jadi mereka tahu gitu budayanya Indonesia apa. Misalnya dari segi bahasa, mereka memasarkan produk ini pakai bahasa Indonesia dan Inggris. Terus juga mereka juga tahu, agamanya lebih besar apa mayoritasnya Islam. Jadi apa? Mereka membuat produk yang halal gitu. Yang halal. Tidak ada daging babi, anjing dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus tahu budaya suatu negara ketika kita memang sudah mau melakukan internasionalisasi. Terus indikatornya. Pertama, rasio perdagangan internasional. Seperti yang saya katakan, ekspor impor negara tersebut. Kedua, kontribusi negara tersebut terhadap
pertumbuhan investasi dunia. Oke. Selanjutnya ini nggak usah. Oke. Apa sih konsep dasar berdagang dan berdagang dengan negara lain? Kita tahu ya kalau berdagang kita berdagang gitu, tapi kalau berdagang dengan negara lain apa konsepnya? Seperti itu. Yang pertama ada yang dinamakan neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan ini apa? Jika ada perbedaan antara ekspor dan impor. Apabila nih ya, saya jelaskan secara sederhana. Kalau misalnya si negara tersebut, misalnya Indonesia, lebih banyak ekspornya ketimbang impor, itu artinya neraca perdagangannya mengalami surplus atau positif. Artinya apa? Misalnya ini, kita banyak nih mengekspor ke negara Cina, misalnya kita banyak mengekspor barang ke negara Cina ketimbang Cina mengekspor produknya ke Indonesia. Artinya apa? Ekspor kita terhadap Cina itu positif, artinya surplus. Artinya nilai rupiah terhadap mata uang Cina apa? Yen ya, kalau nggak salah yen itu menguat ya, yen itu menguat. Nah, itulah salah satu faktor kenapa misalnya rupiah lagi naik nih dari yen misalnya gitu, atau Taiwan gitu. Itu kenapa kadang rupiah bisa menguat dari Taiwan. Misalnya salah satunya adalah Indonesia lebih banyak mengekspor ke Taiwan ketimbang Taiwan mengekspor ke Indonesia. Itu salah satu contohnya. Salah satu indikatornya. Terus, Bu, gimana kalau misalnya sebaliknya? Indonesia lebih banyak mengimpor produk dari Taiwan contohnya. Taiwan ketimbang mengekspor ke Taiwan, Bu. Itu namanya defisit atau negatif. Itu namanya defisit neraca perdagangan. Apa yang terjadi ketika kita banyak mengimpor produk dari Taiwan daripada ekspor? Apa yang terjadi ketika kita menghadapi defisit neraca perdagangan? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nilai mata uangnya menurun ya. Karena tadi kan nilai mata uang kita menguat. Nah, kalau misalnya defisit, nilai mata uang kita menurun. Sederhananya seperti itu. Mudah kan dimengerti kan? Cukup mengerti. Iya, cukup mengerti. Itu salah satu faktor kenapa kadang NTD kadang menguat terhadap rupiah terkadang menguat terhadap NTD gitu. Banyak faktor, tapi salah satu faktornya itu gitu. Dari perdagangan internasionalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang si neraca perdagangan ini? Cukup ya. Oke, yang kedua adalah neraca pembayaran. Ini perbedaan antara aliran uang ke dalam dan keluar suatu negara. Misalnya ini investasi dari dan ke negara lain. Ini perbedaannya investasi. Misalnya si Indonesia, investor-investor Indonesia itu berinvestasi ke Malaysia. Nah, perbedaan antara aliran mata uangnya ini yang diinvestasikan inilah yang dinamakan neraca pembayaran. Terus yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif. Ini apa? Ini menyatakan bahwa suatu negara harus menjual produknya yang dapat dihasilkan secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu tepat waktu dan tepat daya, tepat guna ke negara lain dan membeli dari negara lain produk yang tidak dapat dihasilkannya secara efektif dan efisien. Jadi gini, kita nggak bisa ya membeli, misalnya kita mau beli apa ya, seperti yang saya katakan spare part komputer. Kita mau beli dari Cina karena alasannya memang pertama, biaya produksinya yang dari Cina itu lebih murah ketimbang di Indonesia. Yang kedua adalah tidak ada produk tersebut di negara lain kecuali di negara Cina, misalnya seperti itu.
kita harus bijak ya, ngapain kita beli produk misalnya produk yang spare part dari Cina kalau misalnya ada di Indonesia gitu. Bedanya cuman misalnya kita bilang bedanya cuma 10%, sementara kita ngurus dokumennya, biaya importnya lagi gitu-gitu, itu lebih dari 10%. Kita juga harus lihat ya dari segi biaya dan lain sebagainya. Apakah itu efektif dan efisien ketika kita menjual ataupun kita membeli dari negara lain gitu. Kita jangan-jangan Bu lagi tren dari beli produk dari Cina, tapi kalau misalnya itu tidak efektif sama efisien, kita buang-buang waktu, buang-buang uang gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan kenapa kita memang harus membeli dan menjual produk ke negara lain. Seperti itu namanya teori keunggulan komparatif. Jadi nggak bisa ya mentang-mentang misalnya yang lainnya, semuanya lagi beli produk Cina gitu, terus kita semua beli produk Cina kayak gitu. Kenapa kenapa Amerika sampai membatasi masyarakatnya membeli produk dari Cina? Ada yang tahu nggak ceritanya yang perdagangan war trade antara Cina dan AS? Kenapa pada saat itu Donald Trump membatasi perdagangan pembelian dari Cina? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Salah satu alasannya aja, kita belajar di sini teori keunggulan komparatif. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada saya mau coba. Untuk melindungi produk dalam negeri Amerika sendiri. Karena begitu banyak produk Cina membanjiri Amerika, di mana produk Cina itu jauh lebih murah, kemudian secara volume lebih banyak. Jadi produk lokal Amerika itu pasti akan kalah, dan ini erat kaitannya dengan keunggulan komparatif tadi. Iya benar, karena benar. Ada saya lupa ya video apa, saya pernah lihat di video gitu, di satu rumah, dia bandingin di satu rumah itu 90% pemilik rumahnya itu, jadi lebih dari 70% ya, pemilik rumahnya itu memiliki barang produknya dari Cina, itu warga AS, warga Amerika gitu. Jadi salah satu cara terus seperti yang saya katakan tadi, ketika import lebih besar dari ekspor, itu akan mempengaruhi nilai mata uang, nilai dolar. Jadi dolar against yen pada saat itu. Jadi dolar turun dan yen menguat terhadap dolar pada saat itu, dolar Amerika gitu. Jadi terus juga inilah yang menjadi PR-nya pemerintah Amerika pada saat itu. Salah satu cara presidennya itu mengurangi impor terhadap barang-barang Cina pada saat itu. Seperti itu. Saya tidak membicarakan tentang yang lain, nanti melebar ya, jadi ke politik dan lain-lain. Seperti itu. Itu salah satu contoh teori keunggulan komparatif ya. Padahal bukannya menurutnya pemerintahnya Amerika, produknya Amerika lumayan bagus gitu, bagus dari masih bisa bersaing dengan Cina, tapi memang karena harganya murah makanya banyak yang ambil dari Cina, makanya pajaknya yang dinaikkan pemerintah pada saat itu. Oke, lanjut konsep pasar bebas. Seperti yang saya katakan tadi, pasar bebas adalah tempat di mana tempat yang digunakan sebagai tempat berlindung yang diproduksi oleh masing-masing individu berdasarkan kebebasan untuk menjalankan roda ekonomi dan atmosfer ekonomi yang diinginkan oleh mereka. Jadi pasar bebas ini yang namanya bebas pasti bebas gitu. Jadi kita mau melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, tidak ada hambatan politik atau ekonominya gitu. Cuman harganya mungkin akan berpengaruh ketika ada proses
misalnya politik, pemilu, ataupun mungkin kejadian tidak terduga lainnya seperti corona gitu. Tapi kalau kita sendiri mau menjual atau beli dari negara lain dengan sistem pasar bebas, itu bebas, tidak ada pengaruh politik ataupun ekonominya gitu. Ada contoh-contohnya ini di sini. Ada NAFTA, CAFTA, AFTA, MEA, terus negara yang mempromosikannya ada WTO, APEC, IMF. Saya tidak akan menjelaskannya satu persatu karena ada di buku. Itu kenapa saya kasih filenya. Ini bisa dibaca di buku ya. Nanti tidak cukup waktunya. Oke. Jadi, ketika si perusahaan atau negara tersebut mengambil keputusan melakukan bisnis internasional, perusahaan harus menentukan tingkat keterlibatannya dalam pasar internasional tersebut. Apakah sebagai eksportir yang mengekspor barang ataupun importir yang mengimpor barang, atau apakah sebagai perusahaan internasional dan apakah sebagai perusahaan multinasional. Jadi ada juga perusahaan yang mengirim barang ke luar negeri tapi dia belum perusahaan internasional, masih perusahaan internasional. Jadi dia yang menentukan dia sebagai siapa. Seperti itu. Oke. Terus apa strateginya dalam menjangkau pasar bebas? Kira-kira ketika kalian nih adalah seorang yang memiliki perusahaannya lumayan besar gitu ya. Terus kalian ingin mengekspor barang kalian misalnya ke Taiwan karena kalian habis kerja di Taiwan, terus kalian punya bisnis, kalian pulang ke Indonesia, kalian buka bisnis di Indonesia, terus kalian mau mengekspor barang kalian ke Taiwan. Kebetulan bos kalian juga butuh barang tersebut. Jadi kalian mau menjual barang tersebut ke bos kalian yang ke Taiwan. Kira-kira strategi apa yang kalian akan gunakan? Bebas. Mau menurut buku, mau menurut pandangan sendiri, bebas. Kira-kira apa strategi yang akan kalian gunakan? Kira pasti banyak Bu ya aspeknya ya. Ya. Strateginya ya. Iya, coba yang umumnya aja. Ya, langkah pertama pasti aspek legalnya ya, maksudnya mulai dari dokumen, barang masuknya, perizinannya, segala macamnya gitu kan satu. Kedua mengenai harga, apakah nanti begitu di ekspor harganya lebih akan lebih mahal atau lebih murah dibanding dalam negeri. Buat apa kita